Sigmund Freud adalah seorang tokoh yang lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Pandangan manusia sebagai homo volens, di mana perilaku dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Tujuan dari psikoanalisis yang pertama yaitu pada penyesuaian pribadi, biasanya memicu reorganisasi kekuatan internal si salam diri seseorang. Yang kedua yaitu tujuan utama adalah membantu klien menghadapi tahap perkembangan yang belum terpecahkan. Tujuan yang ketiga yaitu membantu klien menghadapi tuntutan masyarakat tempat di mana dia hidup. Peran konselor pada psikoanalisis klasik yaitu konseling membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Langkah-langkahnya yaitu menciptakan hubungan kerja dengan klien. Tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Tilikan terhadap masa lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya. Perkembangan reasistensi untuk pemahaman diri. Transaksional analisis awalnya dikembangkan oleh Eric Brand 1961 yang mengikuti Freudian psychoanalysis dan merupakan seorang psikiater. Transaksional analisis merupakan evolusi dari psikoanalisis yang berasal dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisis. Pandangan tentang pendekatan analisis transaksional ialah sebagai makhluk anti-deterministik atau anti untuk dikondisikan. Pandangan ini menempatkan kepercayaan bahwa individu memiliki kepastian untuk bisa memilih tujuan dan tingkah laku baru. Adapun tujuan dari konseling ini ialah yang pertama, mendekontaminasikan ego state yang terganggu. Yang kedua, membantu menggunakan ketiga ego state secara baik dan lentur. Yang ketiga, membantu menggunakan ego state adul secara optimal. Dan yang keempat yaitu mendorong berkembangnya life position, soko, dan life spirit baru dan produktif. Di dalam analisis transaksional, konselor berperan sebagai membantu klien menemukan kemampuan diri untuk berubah dengan membuat keputusan saat sekarang. Membantu klien memperoleh alat yang digunakan untuk mencapai perubahan, mendorong dan mengajar klien mendasarkan diri pada setnya sendiri pada set konselor. Adapun langkah-langkah transaksional yang pertama yaitu eksplorasi masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Identifikasi alternatif, 4. Perencanaan, 5. Aksi atau komitmen, 6. Asesmen dan umpan balik. Kognitif behavior terapi merupakan pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseli, yaitu pada keyakinan khusus konseli dan pola perilaku konseli. Behavioral memandang bahwa manusia merupakan makhluk kreatif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tujuan dari behavioral adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku simptomatik dapat dihilangkan. Peran dari behavioral ialah dalam pendekatan behavioristik aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseli ke arah perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli.
Langkah-langkah konseling behavioral meliputi yang pertama yaitu assessment, yang kedua yaitu goal setting, tiga teknik implementation, yang keempat yaitu evaluation, termination, dan yang kelima yaitu feedback. Rasional emotif. Pendekatan ini awalnya disebut rasional terapi atau RT. Kemudian pada tahun 1961 Ellis merubahnya menjadi rasional emotif behavior terapi pada tahun 1993 dalam newsletter yang diterbitkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy. Albert Ellis percaya bahwa individu mempunyai niat pribadi dan minat sosial, tetapi REBT juga beranggapan bahwa manusia memiliki sikap yang rasional dan irasional, masuk akal bahkan gila. Pandangan manusia rasional emotif adalah menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. 18 dalam kata lain, tingkah laku akan mengikuti pola pikiran dan perasaan yang ada pada individu. Tujuannya yaitu untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif adalah yang pertama yaitu aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua yaitu mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. Pendekatan konseling realita dipelopori oleh William Glasser. Pendekatan ini tumbuh sebagai reaksi ketidakpuasan Glasser atas pendekatan utama dalam konseling dan psikoterapi atau psikoanalisis, yang dianggapnya kurang praktis dalam membantu konseling. Pendekatan utama yang ada ketika itu terlalu menekankan masa lalu dan ketidaksadaran sehingga memerlukan waktu yang lama ketika diterapkan untuk membantu konseling. Pandangan manusia konseling realita yaitu lembaga rehabilitas kenakalan remaja. Perkembangan saat ini, pendekatan konseling realita sudah diterapkan dalam berbagai setting. Lembaga pendidikan di berbagai tingkat, rehabilitas anak nakal, maupun lembaga bisnis. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan ulang klien dengan orang lain guna mendorong pencapaian quality work. Individu yang bermasalah pada umumnya berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara tersebut. Kemudian seringkali membawa pada kualitas hubungan dia dengan orang lain yang tidak menyenangkan. Peran dan fungsi konselor yang pertama yaitu mengembangkan kondisi fasilitas dalam konseling dan hubungan baik dengan klien. Yang kedua yaitu mengajarkan klien untuk mengevaluasi perilakunya, misalnya dengan bertanya. Yang ketiga yaitu menyampaikan dan meyakinkan kepada klien bahwa seburuk maupun suatu kondisi masih ada harapan. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah pada sebelumnya yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Pandangan menurut humanistik yaitu menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.
Peran konselor dalam pendekatan humanistik memahami dunia klien dan membantu klien untuk berpikir dan mengambil keputusan atas pilihannya yang sesuai dengan keadaannya sekarang. Mengembangkan kesadaran, keinsafan tentang keberadaannya sekarang agar klien memahami dirinya bahwa manusia memiliki keputusan diri sendiri. Adapun langkah-langkah proses pembelajaran humanistik adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar agar inisiatif sendiri. Psikologi Gestalt diawali dan dikembangkan melalui tulisan-tulisan 3 tokoh, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kova. Ketiganya dididik dalam atmosfer intelektual yang menggairahkan pada awal abad 20 di Jerman, dan ketiganya kemudian melarikan diri dari kejaran Nazi dan bermigrasi ke Amerika. Konseling Gestalt memandang manusia sebagai individu yang utuh dan memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi. Memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Peran konselor adalah membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan mereka untuk memperbaiki masalah yang mempengaruhi hidupnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu psikologi Gestalt. Yang pertama, mengevaluasi harapan, yang kemudian dilanjutkan dengan hipotesis. Setelah itu, pengujian terhadap hipotesis, dan langsung pada tahap hipotesis terkonfirmasi atau bila hipotesis awal diterima. Sejarah kognitif behavioral dikembangkan oleh Aaron Beck sekitar tahun 1960 yang bermula dari temuan klinis dan observasi pada kliennya yang menunjukkan bahwa klien yang mengalami depresi memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran mereka. Pandangan tentang manusia menurut kognitif behavior yaitu manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Tujuan terapi kognitif behavior adalah untuk mengajak klien untuk menendang pikiran atau emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Langkah-langkah kognitif behavior terapi yaitu yang pertama, mencari tahu akar masalah. Pada awal terapi, Anda akan diminta untuk menceritakan keluluhan, menyadari perasaan dan pikiran yang muncul, mengelola pola pikir yang salah satu negatif, membentuk ulang pola pikir yang salah atau negatif. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.